الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى دار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد السابق اللهم صل على سيدنا محمد السابق إلى الأنام نوره الرحمة ظهوره عدد من مضى إلى ومن بقي ومن سعد وعلى آله وصحبه مثل ذلك. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa termasuk di dalam kandungan makna syahadat yang merupakan pintu atau kunci seseorang masuk Islam adalah kesaksian tentang eksistensi diri kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, aku ridho, aku menerima, aku bahagia bahwa Tuhanku hanyalah Allah. Ketahuilah bahwa di balik kesaksian ini adalah sebuah pernyataan tentang eksistensi diri kita. Karena kalau kita mengakui, kita ridho, kita bahagia bahwa Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat yang sama itu adalah merupakan satu pernyataan bahwa aku mengakui, aku ridho, aku bahagia bahwa aku hanyalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita mengeluarkan zakat? Kenapa kita berbuat baik? Itu sejatinya adalah syahadat kita tanpa kata bahwa kita mengakui dan ridho sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hari ini, detik ini aku menjalankan sholat, ya Allah, karena ini perintahmu. Kenapa saya melaksanakan perintahmu? Karena aku ridho dan mengakui sebagai hamba semata. Dan sikap seorang hamba adalah siap melaksanakan perintah. Maka sesungguhnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah merupakan jubah kebesaran untuk meneguhkan identitas tentang eksistensi diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita selalu diperintahkan di dalam setiap menjalankan perintah-perintah Allah
untuk berniat, yang setiap niat itu pasti diakhiri dengan kalimat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ya Allah, saya melaksanakan sholat ini karena Engkau memerintahkan ya Allah, dan saya melaksanakan perintahmu karena aku ridho, aku ikhlas, aku bahagia sebagai hamba-Mu. Maka sikap seorang hamba adalah siap melaksanakan perintah. Inilah hakikat daripada ibadah. Kalau Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apa arti ibadah? Ibadah adalah siap melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang didasari atas kerelaan dan keridhaan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas pertanyaannya adalah, kalau ibadah adalah melaksanakan perintah Allah sebagai perwujudan atas kesadaran dan kerelaan kita sebagai hamba Allah, pertanyaannya adalah, apa perintah Allah kepada manusia? Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa perintah Allah kepada manusia di dunia ini hanyalah satu, sebagaimana yang telah diwakili oleh Nabiullah Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa kita semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan misi agung yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk menjadi khalifah, membangun bumi, imaratul ardi, atau membangun bumi, membangun peradaban di atas bumi ini. Oleh karena itu, kegiatan apapun yang merusak bumi dan isinya itu termasuk melanggar misi agung yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Di saat yang sama juga kita telah mengingkari eksistensi diri kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan engkau membuat kerusakan di atas bumi ini. Dan melanggar perintah ini sama dengan kita telah melanggar, mengingkari eksistensi diri kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat di dunia ini. Siapa mereka? Yaitu mereka-mereka yang paling punya peran untuk melakukan tugas-tugas peradaban di dunia ini, untuk memberikan maslahat dan manfaat kepada manusia. Dalam bingkai inilah kenapa universitas didirikan. Kenapa kita wajib thalabul ilmi. Dalam bingkai inilah kenapa fakultas-fakultas dibesarkan. Dalam bingkai inilah kenapa laboratorium-laboratorium didirikan. Penelitian-penelitian digalakkan di dalam rangka membangun, menjalankan misi peradaban itu, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya demi kemaslahatan manusia. Sebagai umat Islam
yang percaya kepada asyhadu an la ilaha illallah, maka harus dengan sekuat tenaga, sekuat kemampuannya untuk bisa memberikan dan membangun peradaban ini dengan sepenuh kekuatannya. Tapi ingat, kita harus pegang peradaban ini, kita harus bangun dunia ini. Itu bukan karena kita mencintai dunia, tapi kita lakukan itu semuanya semata-mata karena kita sebagai hamba Allah melaksanakan perintah Allah. Jika ini tertancap di dalam setiap sanubari seorang muslim yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, ya Allah, aku ridho, aku rela hanya hambamu ya Allah, maka pasti peradaban yang akan dia ciptakan, peradaban yang akan dia munculkan adalah merupakan peradaban yang merupakan perwujudan dari kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kita selalu diajarkan oleh para guru-guru kita itu dulu sebuah doa yang selalu mengingatkan kepada kita tentang misi kita di dunia. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini di tanganku. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mampu memberikan pengaruh terhadap peradaban ini. Untuk apa? Izharan lil ubudiyah, untuk menampakkan, untuk membuktikan eksistensi diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bekerjalah. Kita harus bekerja. Tapi ketika dunia di tangan kita, ketika kemudahan dunia sudah di tangan kita, itu bukan berarti standar hidup kita semakin lama semakin naik. Perintah kita Allah untuk bekerja keras, untuk mengumpulkan dunia, membangun peradaban, itu bukan berarti untuk menaikkan standar hidup diri kita. Kita tetap diperintahkan untuk mengambil dunia sesuai dengan yang kita butuhkan. Lantas untuk apa kita mengumpulkan dunia sekuat tenaga? Yaitu untuk memberikan manfaat kepada orang yang lebih banyak. Untuk memberikan manfaat kepada orang yang lebih banyak. Oleh karena itu, penemuan apapun, penelitian apapun, kemajuan apapun yang orientasinya bukan untuk kemaslahatan manusia, sebagai bentuk atas kesadaran diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya adalah merupakan pengkhianatan terhadap eksistensi diri kita sebagai hamba, sekaligus pengkhianatan terhadap syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfir. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh.
اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أجيبوا الله إلى ما دعاكم إليه وصلوا على من صلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم بارك أمة سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في حياتنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم بارك لنا فيما علمتنا. اللهم بارك لنا في أهلنا. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا، واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل التقوى. اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة، وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة، وأعدنا وإياهم من موجبات الندامة في الحال والمآل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وعلوما نافعة مباركة، وعلوما نافعة مباركة، وعلوما نافعة مباركة، وحسن السمع والطاعة، وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.